Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan membagikan sembako yang sekarang sudah numpuk di posko, alhamdulillah. Dan ini lagi dikemas oleh anak-anak santri yang menjadi relawan untuk korban gempa Cianjur. Neng, ini teh bantuan dari mana unggul Neng ya teh? Kira ngapalnya? Dari berbagai. Nah, kalau bantuan baju yang lewat posko EPP Forum Pondok Pesantren ini dikemas dulu sehingga dipacking rapih ya, jadi tidak akan berantakan, maka setiap keluarga bisa ngambil satu packing tersebut. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita nyampe di Pondok Pesantren Al-Ujlah yang terkena dampak dari gempa pada tanggal 21 ya. Ini adalah tenda-tenda yang mana memang pada waktu ini sangat ngeri ya, sangat ngeri, kita dalam kondisi gempa susulan. Makanya ini para warga, para santri masih di luar, dan ada juga yang pulang dan dipulangkan karena ya memang ada orang tuanya yang memang agak ngeri kondisi sekarang, ataupun memang pesantren yang memang belum kondusif ya. Alhamdulillah kita akan melihat mana saja pesantren-pesantren ataupun pondok-pondok yang terkena gempa. Subhanallah. Nah, ini kita akan melihat kondisi Pondok Pesantren Al-Ujlah yang terkena dampak gempa kemarin. Subhanallah ya. Jadi pada kondisi sekarang kita tidak bisa melihat dari satu sisi kenapa gempa ini terjadi, wallahu alam ya, itu hak prerogatif Allah yang memang pada waktu saat ini kita hanya bisa membenahi diri dari segi akidah, dari segi muamalah untuk lebih ditingkatkan akibat bencana seperti ini. Nah, ini bangunan apa Kang? Ini masjidnya Pak. Masjid ya? Iya, itu kubahnya. Ini kubahnya roboh ya, hancur. Kita tidak akan bisa ke atas karena takut hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai jalur untuk ke masjid pun tertutup ya Kang ya? Iya. Tertutup. Nah, ini kondisi kemegahan Pondok Pesantren Al-Ujlah ya. Anak santri yang memang masih di pondok hanya 100 orang, dikarenakan orang tua yang rasa khawatir, jadi mereka dipulangkan semua. Ini juga ada yang di luar, ada yang bergegas mau pulang nih ya. Ini bergegas mau pulang, udah beres-beres, dan ini dapur umum anak santri. Subhanallah ya. Ini pesantren yang memang sangat kokoh sekali, tapi ya karena goncangannya sangat besar ya akhirnya seperti ini. Nah, kita akan lihat ini juga tuh. Ini juga kena, udah retak-retak parah ya, sampai anak santri tidak ada yang berani masuk ke atas karena ngeri, karena gempa ini masih aktif. Muassasah Al-Ujlah Al-Islami. Nah, ini mah tangganya juga hancur Kangnya. Iya. Tangganya juga hancur. Wah, jebol. Subhanallah. Nah, apalagi ini tembok belakang itu hancur. Ini enggak ada batang penguat bangunan atas ya. Ini yang belakang itu hancur semua. Subhanallah ya. Hancur semua ini. Ini kejadiannya Pak. Tembok ke bawah, ada yang lari kena tembok dari atas. Tapi ada yang cacat. Ini salah aja Pak. Misal aja ya. Alhamdulillah ini dinding ya. Dinding, balkon ya. Full. Sepanjang ini hancur semua. Penampakan asrama Al-Ihsan bagian depan. Ini Al-Ihsan bagian depan. Wah, ini benar sudah tidak layak ya. Ngeri. Nah, ini teman-teman,
kita bisa melihat kekuatan gempa yang sangat besar, sehingga ini padahal udah besi ini, besi Uril berapa, 53 sebar ya, 16 ya, besi 16 sampai bengkok. Subhanallah. Padahal kalau ngelihat spek bangunan kayaknya untuk besi 16 itu kuat. Tapi karena goncangannya sangat kuat, ya hancur. Ini besi 16 full. Kacanya juga, Pak. Kaca pecah ini asrama anak-anak ya, sementara ditinggal lemari-lemari kita tumpuk di satu tempat. Dan ini juga semua, ini mah kayaknya dirobohin Kang ya. Ini mah memang ada rencana untuk dirobohkan. Subhanallah, kalau kita melihat ini bangunan anggaran berapa ya, tapi kalau seperti ini ya gimana lagi. Ini belakang jebol hancur, ini hancur, dinding hancur, dan yang ini mungkin bisa dipertahankan Kang. Iya Pak, bisa. Tapi ini juga kita melihat dinding bawah ya, pada retak. Ini semua ke bawah, yang loncat ya. Yang loncat di tangga 2. Iya. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya kalau memang dalam kondisi darurat, iya, kadang dijaga juga sih. Yang dari WC itu Pak. Nah, kan di sini lagi sekolah ya Pak. Empat ke situ Pak. Pada lari ke situ, di situ di numpuk bawah aja. Oh. Ini tangganya juga Pecah ya. Ini tangga pecah. Ini kalau secara syariat ya, ketimpa di atas, wah, pingsan lah. Waduh, atuh. Ini kita lihat, ini besi 10 ya. Besi 12 itu. Besi 10 memang kecil ya. Terusnya memang besi 12 ini. Bejad. Kita akan melihat kondisi di bawah ya. Ini pesantren hebat Al-Ujlah. Oh iya. Wah, ini hancur semua ya. Hancur. Dari mana ini Kang? Saya dari Bandung. Dari Bandung? Ya. Aduh, hello, ini orang Bandung nih. Ada santri yang lagi masak. Gimana kemarin pas kejadian? Ya panik. Paniknya? Ya. Alhamdulillah. Tapi gimana? Ada rencana pulang sekarang? Enggak, di sini aja. Di sini aja ya? Ya. Lagian memang kondisinya udah mendingan ya? Ya udah mendingan. Inilah mandirinya anak santri, alhamdulillah. Mandiri anak santri ya, tempat tidurnya, tempat istirahatnya. Assalamualaikum. Aduh, ini tenda-tenda kecil nih. Ini teparulang Kang. Entenya. Di mana-mana wungkul ya? Di mana? Bogor. Itu Akang di mana? Cianjur mana? Bebas. Oh, Cianjur bebas. Iya di mana ya? Di Bogor. Di Bogor, Bogorna? Ciawi. Mama terus apaleun? Ngahalo atuh ke orang Ciawi. Alhamdulillah selamat. Sana mina? Abia. Kang Abia. Pamia di Cianjur sana mina ya? Satria. Bukan Satya Baja Hitam ya. Te pulang mual. Tapi kumaha enak di kobong, emang enak di tenda gitu. Enak di tenda ya. Siap. Nuhun Kang. Kamar-kamar yang memang terasa aman. Wah, enaknya. Jadi itu satu kamar, satu ranjang gitu. Atas bawah. Enaknya. Atas bawah kita akan melihat teman. Jadi ini masing-masing punya lemari ya. Masing-masing punya lemari, tempat tidur, di dempet. Ini kayak di film-film ya, enak. Alhamdulillah. Wah. Betah. Cianjur mana? Karang Tengah. Karang Tengah seberapa tahun nih dia?
Terus nombean. Nombean. Eta sekolah tingkat naon? Kelas 12. Kelas 12. Betah di dia. Alhamdulillah. Eta kemarin pas gempa kumaha? Oh, panik. Paniknya nuju di tingkat bawah, tingkat atas. Di bawah. Tapi ente ka timpuk bata apa kumaha? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Aduh, ini memang santri nih. Di mana, Akang? Cianjur. Ini banyak di Cianjurnya. Akang di mana? Cianjur. Sami mana Cianjur? Kan jadi korban gempa jadi dia ngungsi apa? Oh, gitu. Oh, pengungsi. Oh, Cianjur mana? Cianjur mana? Iya, Cikidang. Oh, Cikidang kenging gempa gitu. Oh, kenging. Lumayan retak-retak. Oh, kadi mah lebih aman gitunya. Ini tuh korban naon? Korban gempa. Bukan korban diputusin cinta. Untung kan. Udah duluan. Ini adalah aula. Ya, aula besar Al-Ujlah, tapi alhamdulillah batangnya padahal lebih ngeri ini. Kalau ngelihat kalau ini goncangannya keras hingga terkena, wah sangat berbahaya ini. Tapi ini juga ada yang jebol. Ada yang jebol. Padahal ini sistem tiang disambung kayaknya. Tiang cornya sistem ditambung, padahal bahaya juga secara spek bangunan. Nah, ini adalah asrama sangat diperluas. Ini baik untuk acara umroh maupun untuk acara anak-anak santri. Nah, kita akan melihat pondok perempuan yang terkena dampak juga. Dan ini kalau ini alhamdulillah sih nggak terlalu ya, tapi ini retak juga tuh. Retak. Kita akan melihat ke sini. Subhanallah, ini area pesantren luas kan ya. Ini area pesantren sangat luas sekali. Wow. Ini jebol ya. Memang ini kalau melihat ini juga memang bangunan udah ini sih ini mah. Udah tua. Oh. Inilah pondok perempuan. Ya, kalau ngelihat depannya memang kayak tidak terjadi apa-apa, tapi kalau belakangnya udah jebol. Subhanallah. Nah, itu kita bisa melihat ya. PVC lantai atas itu jebol. Ini lagi diperbaiki. Justru kalau pesantren-pesantren ini nggak nunggu bantuan dari pemerintah. Ya, jadi ada bencana langsung bangun. Subhanallah. Ini untuk pondok pesantren Putri. Kita bisa masuk kah? Sini. Kita akan melihat lewat jalur depan. Ya. Yang tadi belakangnya juga sangat jebol. Ini aula untuk mengaji santri putri. Nah, ini aula untuk mengaji santri putri. Sekarang terpaksa dikosongkan. Ini semua bejat. Nah, bejat. Ini bejat. Subhanallah. Ngeri juga. Ya, sekarang nunggu fasilitas dibenahi dulu, baru anak santri bisa melanjutkan ya Kang ya. Ini kalau depannya sih memang alhamdulillah tidak terlalu apa-apa. Ini penampakannya jalan. Nah, ini cukup di sini aja Kang. Nah, kita ngeri. Ini penampakan dari dalam yang tadi dinding belakangnya jebol. Subhanallah. Kita akan melihat ke lantai 2-nya. Oh iya benar, bening jalur dia. Penampakan dari dalam. Nah, ini. Oh iya, bener. Kita ngeri juga ya. Meskipun bobot kita nggak seberapa, tapi kalau memang bangunnya udah roboh,
ngeri. Ini asrama putri kalau dikosongkan ya, mungkin karena dia kaget sampai berantakan. Nah, ini semua dikeluarkan. Subhanallah ya. Iya tempatnya. Hebat. Oh iya, pecah-pecah ya. Kita ngelihat ke atas. Dorong saja kan. Angkat didorong. Tunggu bantuan pemerintahnya. Tingkat 2 kayaknya aman, tingkat 2. Coba tingkat 3. Ah iyo, nu mulai benang mah. Wah. Jebol ini batang jebol. Nah, ini PVC hancur semua. Subhanallah ya. PVC hancur semua, padahal beli PVC-nya juga nggak kebayang sih. Kita ngelihat di ruangan sama, ruangan juga hancur. Oh, ini tempat mewah ini, tempat mewah hancur kan. Ini PVC hancur, entah bisa dipasang lagi atau tidak. Kalau tidak ya harus ganti full. Allahu Akbar. Ngeri ya, kita ngeri ke sana teman-teman. Takut ada gempa susulan. Dan kita yang jelas doakan ini pesantren agar bisa terbangun lagi dan membina anak-anak yang jumlahnya 1.500 itu. Jangan ada pandangan A, B, C, D. Makanya doakan, ini adalah sebuah bencana. Kita tidak bisa mengira karena ini, wallahu alam. Kalau karena pendosa, mungkin banyak tempat pendosa yang lebih berdosa ketimbang Cianjur. Tapi selama ini masih aman. Ya. Kalau alasannya apa kita nggak tahu. Kita serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Kita nggak bisa menilai hal ini. Yang jelas ini adalah sebuah bencana untuk menimpa Cianjur. Sehat. Ya. Assalamualaikum Kak Haji, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini kita langsung bertemu dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Uzlah, Kak Haji Aceng. Nah Kak Haji bisa menceritakan tentang kejadian pasca gempa kemarin Kak Haji? Kejadiannya kalau tidak salah hari Senin jam 1.25. Dikala anak sedang melaksanakan makan siang. Oh iya. Nah karena jam pelajaran di kami sekolah sampai jam 12 ya. Sholat zuhur ya. setengah 1 keluar langsung makan ya. Dengan jumlah anak 1.500. Subhanallah. Yang tentunya makan bertumpuk itu ya. Tidak cukup waktu sedikit ya. Ya betul. Nah, ada yang sudah selesai makan masuk asrama. Ya. Nah ada yang masih makan. Ya. Tiba-tiba datang gempa. Nah, yang tidak ada pemberitahuan dari BMKG. Hanya memberitahukan BMKG itu sesudahnya. Rasanya kalau sesudahnya aku pun bisa. Bisa. Betul. Ya. Nah untuk anak santri gimana kondisinya Kak Haji sekarang? Ada yang tertimpa apa korban bagaimana? Kalau tertimpa banyak, korban pun ada. Cuman alhamdulillah tidak ada korban jiwa sampai meninggal dunia. Alhamdulillah. Dengan masyarakat juga tidak ada sini Kak Haji? Masyarakat di sekitar Pondok Pesantren alhamdulillah
Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Nah untuk sekarang Haji, penanganan pesantren terhadap anak santri dari kala gempa seperti ini nih. Anak santri saya yang jumlah 1.500 itu, yang sekarang masih ada di pesantren kurang lebih 100. Oh, berarti pulang 1.400, bukan dipulangkan. Iya. Dibawa oleh orang tuanya. Ngeri. Berangsur. Iya. Karena orang tua ngeri akan terjadi lagi gempa susulan. Dikarenakan belum ada keputusan dari pihak pemerintah yang tentunya instansi terkait BMKG kapan mau selesainya itu gempa. Ya. Berarti sampai sekarang masih ada geredek-geredek susulan nggak Ji? Ya ada. Ada ya. Alhamdulillah. Nah untuk fasilitas pesantren apa saja yang kiranya rusak nih Haji? Untuk fasilitas pesantren, satu masjid rusak. Yang kedua asrama rusak yang berjumlah 3 bangunan yang rusaknya parah. Alhamdulillah. Nah, menyikapi bencana seperti ini kan Haji, biar untuk yang lain ada juga kekuatan rohani menerima kudrah dari Yang Maha Kuasa ini kan Haji. Tentunya harus dikedepankan keimanan. Alhamdulillah. Ya. Karena semua yang terjadi itu kehendak Allah. Kehendak Allah ya. Khairi wa sarihi minallahi ta'ala. Nah, alhamdulillah. Menurut kitab Sabina. Iya, betul. Dan ini kan nih ya, kita juga memang harus menjawab isu sosial ataupun isu media sosial yang menyatakan karena bencana ini karena ABCD dengan tanda kutip. Sebetulnya pada waktu sekarang ini bukan waktunya untuk membicarakan hal seperti itu. Betul. Tapi yang harus kita bicarakan, nah, kemanusiaannya. Ya, betul. Salah kalau sekarang kutip-kutip karena itu, karena ini. Coba ngomongnya dari kemarin. Iya benar. Oke, terus fasilitas pesantren kan Ji, ketika belajar keseharian, apa saja di sini pelajaran-pelajaran yang diunggulkan di pesantren Al-Uzlah ini kan Ji ya? Ya tentunya sesuai dengan kemampuan kami yang kami unggulkan kitab kuning. Alhamdulillah. Untuk formalnya? Untuk formalnya mengikuti aturan pemerintah yang biasa diuji nasionalkan. Mata pelajaran. Di sini berarti SMP, SMK, SMA. Alhamdulillah. Terus fasilitas di Pondok Pesantren Al-Uzlah kan Ji? Untuk baik fasilitas umum maupun fasilitas yang di dalam pesantren ini. Maksudnya? Ya seperti kan Al-Uzlah ini punya travel, punya di bisnisnya itu punya bis gitu kan Ji? Betul. Maksudnya keberadaan fasilitas yang ada di pesantren kami. Ya, seperti itu Haji. Satu yang berada di pesantren kami fasilitas itu asrama. Yang kedua ruangan belajar. Yang ketiga kantin. Yang berbadankan hukum koperasi. Alhamdulillah. Yang selanjutnya healthy care, rumah sehat. Nah, karena adanya di pesantren, maka dengan ngetrennya disebut poskestren. Alhamdulillah. Cuman pesantren, poskestren pesantren itu waktu kemarin Bapak Bupati berkunjung ke Al-Uzlah harus siap menerima BPJS dari warga. Saya sampaikan tidak semudah itu Pak, karena yang menerima BPJS itu harus yang sudah bekerja sama dengan pihak BPJS sendiri. Betul. Yang bisa bekerja sama dengan pihak BPJS adalah satu puskesmas, yang kedua klinik. Sementara kami hanya poskestren. Bupati berjanji pada waktu itu siap kita jadikan Al-Uzlah itu jadi klinik medika Al-Uzlah agar bisa menerima BPJS dari warga. Terus untuk ini kan Ji, bis pariwisata yang di binaan Al-Uzlah ini kan Ji? Maksudnya? Al-Uzlah kan mempunyai ini PO bis pariwisata. Ya betul.
Pondok Pesantren Al-Ujlah bertambah bidang usahanya dari mulai asal hanyalah koperasi, terus lagi sayur mayur, terus lagi penggemukan sapi, sampai sekarang ke travel ya, wisata. Dan insya Allah nantinya klinik Medika Al-Ujlah harus berdiri di tiap kecamatan, Kabupaten Cianjur, biar Al-Ujdahnya maju, masyarakat pun merasa terbantu. Alhamdulillah. Nah, ini untuk orang tua barangkali yang ingin memondokkan anaknya ke Al-Ujlah, kan silakan. Ya, kami memberikan bukan himbauan ya, termasuk mungkin sifatnya ajakan lah. Iya. Ajakan. Nah, kalau yang mau memondokkan ke Al-Ujlah, silakan, kami tunggu. Cuman dengan segala hormat, karena menyangkut fasilitas atau di Pondok Pesantren Al-Ujlah masih terbatas. Yang pada akhirnya untuk penerimaan siswa baru itu di kuota. Di kuota sekarang. Di kuota. Iya. Sudah buka kemarin dari bulan September ya. Nah, bahkan insya Allah Desember sudah ditutup pendaftaran. Iya. Karena sekarang kuotanya sudah hampir terpenuhi. Alhamdulillah.